Is it clear? Yeah, we can see it. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope all of you are doing well today. First of all, my name is Dua Ramlawi. I'm a Palestinian optometrist from Gaza Strip. Currently, I'm a PhD student in Universitas 11 Maret in Indonesia. First of all, as working optometrist in my country, I understand and see how our digital lifestyle impacts vision. So, today I will try to present as a systematic framework for eye health, drawing on an academic research into primary healthcare strategies. So, I'm trying to explore how to move from mere service availability to high quality and accessible system for ocular wellness and vision in digital age. According to WHO, World Health Organization, our primary goal is to encourage healthy environments and behavioral while ensuring that the health is equity. So, as I'm working as optometrist, then as I'm a public health researcher, that means that we are trying to identify the gaps in how eye care is delivered. In our digital age, universal access to high quality, actually, preventive care is no longer as a luxury. Actually, it's as a necessity for maintaining a productive society. So we are trying to uh, reach a universal access to high quality preventive and curative care. How we can do that despite the advances in our digital health and all health, we actually face a significant challenges as a research highlights that there are limited public health awareness and inadequate infrastructure, and it's often prevent people from seeking necessity care. Furthermore, there is often a disconnect between specialized eye care and general primary health, which leads to a service gap that we are exacerbated by the increasing demands of the digital era. Built on the previous, I tried to create as a framework or built a framework, open some researches as a qualitative research. I use the Prisma protocol in my research through analyzing the secondary data, reports, documents from the website, different websites such as Scopus, PubMed. I tried to use thematic analysis to identify the most effective strategies to improve the healthcare delivery and patient outcomes. Even in my country and in other countries, in limited middle countries. So I found that to improve the eye health, we actually need to address the iron triangle. What is the iron triangle of the healthcare? We are looking for cost, access, quality, objective. We need to ensure that eye care is affordable so that the medical bills don't lead to poverty. Also, the accessible even in rural areas and the consistently high inequality to ensure that all patients receive the best possible results in as equality. Despite that, in the digital age, technology is not just as a problem, it's also as a solution. Investigating in the telemedicine and mobile health application and etc., it always allows us to reach patients remotely. So if we streamline care throughout the electronic medical records, we can try to provide a more efficient and accurate treatments for digital related eye strain and other conditions and enhance access through the technology. So what is the strategies? We're trying to raising public awareness. How we can do that and how we can improve the public awareness? The first one is education. Education is our first line of defense. We must fund initiatives that uh,
will try or help us to inform the public about the importance of the eye health and digital eye health through multi-variable such as TV, media, radio, and etc. So try focusing on the prevention, not only promoting. We are trying to prevent and encourage the regular checkup, seeing how the eye is healthy, screening habits. So we try to significantly improve the population overall quality of life and informing them about the importance of the screening, importance of regular checkup, or we can say that as a monthly checkup. So we cannot work on the first strategy, or we cannot work on the education alone. We need strengthening partnership. How we can do that? We can use, or we can enhance the public and the private sectors and ensure that the quality treatment is still remains affordable. So by rewarding clinics that meet high standards and investigating in better equipment and staff training, we try to create as a robust framework or a robust network that's capable of serving every resident. Based on all the previous things, we are trying to implement or create a model which is called CCM, the chronic care model. So the implementation of these strategies should follow the CCM model, which emphasizes that patient-focused proactive health management. By coordinating care efficiently, we try to ensure that the digital eye health issues are managed consistently, which will be lead to a better long-term results for our patients and our also healthcare worker. So we are trying to enhance the care quality and better health outcomes. According all to the previous, we can said as a conclusion or a conclude to all information that protecting eye health in the digital age requires a systematic, evidence-based approach. By identifying the surface gaps and involving all stakeholders even in government or private sectors, we can ensure that everyone has access to the high quality eye care that they deserve. So, as I'm a researcher, public health researcher, or optometrist, I I had to see many patients. I recommend that, or it's a recommendation to all healthcare workers, that we need to increase funding. First one for research into the digital eye health or in the digital health overall, and find solution and collaborate with the regional partners to share best practices, especially in low middle income countries. Then we have to provide our healthcare workers with the necessary training and improvement innovation. If we do all this, we can, as I think, we can try to build a future that where is the digital progress and the eye health go hand in hand. So honestly, I tried to this only from me, but I know it's actually a simple presentation, but I tried to do or make it as a simple but as a comprehensive regarding the issue in my country, and it's actually rising in low middle income countries also, not on also in my country. So I hope it's as comprehensive and full presentation. And that's it from me. And I'm open for looking for your questions. Thank you so much. Yeah. Thank you, Miss Dua.
kepada Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Monggo di kolom komentar jika ada pertanyaan. Sebelumnya akan saya rangkum dulu dari presentasi Dokter Doa, di mana strategi yang pertama adalah meningkatkan kesadaran publik. Ya, jadi ada inisiatif dulu, yaitu kampanye tentang pentingnya kesehatan, utamanya di sini adalah kesehatan mata, karena di era digital ini sudah banyak sekali penggunaan gadget-gadget ya, yang otomatis juga screen time-nya juga banyak. Jadi kita harus aware dulu dari situ. Lalu di situ kita bisa fokus dalam pencegahannya, yaitu mempromosikan kebiasaan digital yang sehat. Lalu kesimpulan dari presentasi Dokter Doa yang pertama ada identifikasi kesenjangan dulu, yaitu gunakan research untuk menemukan kekurangan layanan. Lalu ada kebijakan berbasis bukti, yaitu memandu pengambilan keputusan dengan data. Lalu ada keterlibatan pemangku kepentingan, melibatkan semua pihak untuk mencapai kesuksesan. Ya. Lalu ada komitmen, memastikan semua warga memiliki akses terhadap perawatan yang mereka butuhkan. Dan ini adalah salah satunya komitmen kita, yaitu menelibatkan pemangku kepentingan ya, dengan memberikan materi-materi tentang pengetahuan kesehatan pada webinar pada malam hari ini. Okay, there is a question from Umi Zulfa, Dr. Doa. Ms. Doa, I have a question. First, how many hours of screen time are safe for eye health? For child and for adult? And second, what policy of your government about this field? Okay, thank you so much for your questions. First of all, that we have to know there is no specific time of hours to using, even in child or adult. So, the first one, the screen time is different for using for children and adults, but there is no specific screen time that we have to use. For children, it difference if the children 2 years, 5 years, 6 years, but the maximum hours that the children have to use the screen time, we can no more than 2 hours every day. That's for children, no more than 2 hours every day, and these hours should not be extended and should not be as 2 hours consistently, just like 1 hour morning, 1 hour evening. That's for children. For adults, before we talking about the how many hours or how many screen time hours we have to use, we have to know that there is a rule is 2-2-2. Sorry, 20-20-20. Let's be careful. 20-20-20. 20-20-20. While we are working on our digital devices for 20 minutes, we have to look for 20 seconds far away our devices, and we have to blink around 20 seconds. So 20-20-20, working 20 minutes, then looking for a word 20 seconds and blinking. So we have to like take rest for our eyes. For adults, we cannot see it like that it's freely time, but we can use the devices and the screen time as much as we need as important work. But we have to use this rule 20-20-20. Beside to that, we have to use the UV screening saving for the screen to prevent the UV to move inside our eyes. We have to protect our eyes. That's for the first questions. Regarding the second one, what's the policy from my government about this field? Honestly, there is no any policies from my government regarding this point. All the work is coming from the hospitals, from the clinics, from the doctors and the parents. So when you're going with your child to the hospital or the clinic and checking the eye health, just if there is a problem, the doctor or the clinic healthcare worker will tell you what is the problem and what do you have to do. But as a policy, as a special policy from the government, honestly, there is no any specific policy from my government regarding this point.
The second point, for the whole optometrist field in my country, actually, it's not like in Indonesia. I saw that in Indonesia, there is a council for optometrists in Indonesia, even in each country, and the council for optometrists for all optometrists from different cities in Indonesia. But in my country, no, we don't have like that. Each optometrist working alone in his clinic or with hospitals. So we don't have a specific clinics or a specific council for optometrists that cover all optometrists in my country. Yeah, that's for your question. Thank you so much for that. Ya, baik. Jadi untuk anak-anak di bawah 5 tahun tidak boleh lebih dari 2 jam ya. Jadi Yeah, dan itu pun harus dijeda. Jadi 1 jam di pagi dan 1 jam di sore hari. yeah, Gitu. benar Mas. Ya. Eh, apakah screen time ini exclusively for gadget like cell phone or is it include television? All of them, Oh, Mas. ya. Someone, Ya. yeah, someone, yeah. Iya, karena beberapa orang tua berargumen bahwa TV itu melihatnya jarak jauh, Dok. Jadi tidak menyakitkan mata, berbeda dengan HP. Yeah, someone, yeah. Sama, ya. Besides that, we have to hold, if we are using TV, we have to be far from the TV around at least 1 meter. At Hmm, least 1 meter, yes. And if we are using cell phone, we have to hold them at least point of 0.5 meter from our eyes. So we don't have to hand it like as closely or far away, at least 0.5 meter. ya. Baik, berarti kalau menggunakan HP minimal 0,5 meter. Yeah, Ya. Oke, I have my own question, Dokter. yeah. Recently, our government add a rule that teenager below the age of 16 cannot use social media. What is your opinion on that matter? uh can you repeat it again? Our government just add a new rules that Mhm. teenager at age below 16 cannot use social media. Uh, actually, it's like an opinion for the government or the policy rules. So we cannot say that it's as a safe opinion, because I think, according to me, for the new centuries, most of the education is like an online education. So most of them, or most of the children or adults, using headphone, using computers. So we cannot prevent them to using social media. We can at least we can make like an limited access to some application of the social media. You can use a laptop, you can use your phone, but it should be like a limited access to a specific media or a specific application, and we have to limit the time of using these social media. But honestly, we cannot say that it's a rule to prevent to use social media for all of them under 16 years old. Okay, baik. Yeah, there is another question from Pak Yuhansyah. I'm Yeah. very interested in idea of partnering with pharmacists. Is this also being implemented in Gaza or Palestine? In Indonesia, there are some pharmacies that collaborate with opticians, but not many. What are the trends of such collaboration going forward? And secondly, what are your thoughts on maintaining eye health without with call? Okay. The collaboration between the eye healthcare or between the pharmacist and between the specific clinics in my country, yes. Actually, yes, there is are some collaboration between not between hospital, but it's between the specific eye clinics. Excuse me, give you 5 minutes. Oh ya, mohon maaf. Sorry. Yeah, sorry for that. We have a collaboration between not a government or not a hospital, but between some specific clinics and some pharmacists. So they try to collaborate between each us that I have this medicine. So if you have patients, they already need this
ointment or they need these drops, I already have these drops. So you can forward them to my pharmacy, and I will give them with this account. So we can try to collaborate between the and fund the treatment, fund the ointment, find the drops, or sometimes if there is a collaboration, it's like a research collaboration, like some clinics for the hospital. Honestly, during all my experience, I didn't see it working with the hospital, but it's as there is once with the some clinics, private clinics, like we have some events. There is collaboration between clinics and collaboration between some schools also, collaboration between pharmacy. We have this event today. We have to launch this event. So you have to be there. If we have any problem, they can go to this pharmacy. They can take the medicine free of a charge, or we can take this medicine with this account. This such trends of the collaboration between pharmacy, between clinics, and also between education sometimes. What are your thoughts on maintaining eye health with cool? Okay. Just may I ask, from where did you hear about the cool? Maintaining eye health with cool? Monggo Pak Yuansyah. Yeah. Okay. May I ask you about it? From where did you that we can maintain our health or maintain eye health by using cool? Yeah, sure. Miss Doa, Yeah. we read in the book of prophetic medicine that cold is one of the effort for the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam to maintain the eye health. He used the coal every night before sleep. Is it relevant to the scientific uh, approach with the optician or optometry? Okay. To be honest, we didn't try it. Never. So, if it's, I didn't say it's not true. Okay. But, it's actually one, traditional way of saving our eyes, especially in children, before eye growth, but it will be used in a specific disease, in some specific diseases. Not I can understand you that maybe we'll say that it's from our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have to use kohol. So as a woman, it's okay, you can use it. But for boys, maybe like we can say, it's not acceptable in our countries, like boys to using kohol, right? Oh, okay. Thank you. Yeah, but yeah, actually, yes, it's one method. It's one traditional method. Uh, we can use it to at least protect our eye health and maintain the safety of eye health. But we can use it in the specific points or specific issues. We cannot use it as a usually every. We cannot use it as every day, every time if we are going to go out. Just we can say like 2 or 3 times per week, and especially for children. But sometimes, if we have a specific disease such as cataract, such as glaucoma, it will not prevent the disease. There is no any effect for the alcohol to prevent or the treatment the disease. We have to follow other ointments. We have to follow surgery. So it's like an a traditional like outline of maintain our eye health. As you maybe you can understand me. Yes, okay. As it's like a Understand. first line. Yeah, first line of maintaining our eye health. Thank you so much for a question. You're welcome. Thank you. Yeah, thank you so much. Mohon maaf Pak Fauzi, kohol itu kayak celak yang di mata itu ya Pak ya? Iya, betul. Yeah. Celak, ya, Iya, iya. celak. Betul, Yeah. betul. Oke.
Is there any question? Ada pertanyaan lagi mungkin dari mahasiswa? Ayo, yang mau bertanya silahkan. Ini kebanyakan mahasiswa dari farmasi ini. Oke, sepertinya sudah cukup. Tidak ada pertanyaan lagi. Eh, ya, Dr. Dua, thank you for your presentation. Seems like we don't have any more question. Thank you so much. Do you have I'm anything to actually, add? I'm actually glad to be to joining you today and to present my presentation. And thank you so much for the audience, and thanks for your question also. Thank you so much, and I hope in the future I will try to join you again with other webinars. Thank you so much. Thank you, Dr. Ya, Dr. Doa sekarang sedang ada di Mesir ya, jadi mungkin sedang persiapan untuk berbuka puasa, iftar. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke pembicara kedua kita, yaitu Bapak Harun. Sebelumnya, Assalamualaikum Bapak Harun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Harun saya izin dulu untuk membacakan CV-nya, nggih. Ya, Ya. Bapak Harun ya. lahir dari tanggal 21 Juni tahun 79. Pengalaman organisasi beliau pengurus dan bendahara IPNU tahun 97 sampai 2001, pengurus Ranting Kawunganten 2017 sampai sekarang, ketua KDMP Desa Kawunganten, pengurus Lazisnu Kecamatan Kawunganten 2019 sampai 2024, pengurus PC Lazisnu Cilacap 2024 sampai 2026 dan Ketua PC Lazis NU periode 2026 sampai 2029. Beliau sedang menempuh studi di Universitas Unsik Wonosobo, program studi ilmu politik. Oke. eh, untuk selanjutnya presentasi dari beliau kami persilahkan. Ya, Mau terima kasih. share screen sendiri atau dari panitia Bapak Harun? Saya sendiri. Oh, gitu. Sendiri aja, Mas. Ya. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati teman-teman narasumber dan juga moderator yang sangat luar biasa, ini Mas Meka yang ganteng, dan juga para teman-teman mahasiswa juga yang sedang mengikuti acara yang sangat luar biasa ini. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesempatan hari ini kita dapat bertemu walaupun dengan dunia maya, ini dunia yang sangat luar biasa sekarang. Salam dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di Yaumul Kiamah. Amin. Sebelum saya memaparkan dari Lasisnu terlebih dahulu bahwa acara yang seperti ini sangat luar biasa, solidaritas kita kepada Palestina. Kita tahu Palestina itu negeri yang disucikan, negeri yang sangat luar biasa, eh, kota yang luar biasa, banyak rasul-rasul Nabi yang lahir di Palestina. Itu juga ada Imam Madhab, Imam Syafi'i juga lahir di Palestina. Jadi memang Palestina itu memang harus ada kepedulian dari seluruh masyarakat Muslim Indonesia khususnya dan seluruh dunia. Maka dari itu kita dari Lasisnu itu sangat mengapresiasi sekali dari Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama mengadakan acara yang seperti ini. Kemungkinan nanti bisa akan lebih sering lagi untuk mengadakan diskusi-diskusi yang diantaranya yaitu dengan kepedulian kita. Karena saya di Lasisnu itu maka kita membuka ruang untuk bisa berdiskusi, membuka ruang untuk donatur kepedulian kita terhadap masyarakat, terhadap warga Palestina yang saat ini memang sangat luar biasa memprihatinkan. Maka dari itu, sebelum panjang kali lebar, saya paparkan dulu bahwa untuk dulu sekarang yaitu solidaritas Indonesia untuk Gaza, gerakan manusia untuk Palestina. Peran Nuker Lazisnu dalam solidaritas global, tanggal 14, ya.
Profil materi. Eh, bisa didengar ya suaranya ya? Jelas? Jelas Pak Harun? Alhamdulillah. Ya, aktivis sosial dan kemanusiaan, bagian dari gerakan Nuker Lasisnu, aktif dalam program pemberdayaan dan solidaritas umat, penggerak kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi di Lasisnu itu kita banyak sekali program-program, termasuk kita sudah bekerja sama dengan Nuker PBNU itu yang untuk penggalangan dana kemarin kita bisa sampai 16,1 miliar. Jadi antaranya itu memang kepedulian kita terhadap Palestina Gaza. Jadi les-les yang tergabung dalam poros itu kita memang memberikan kontribusi tidak hanya secara finansial, tapi juga secara doa, kepedulian kita supaya warga Palestina itu akan lebih dikuatkan lagi. Karena kalau kita lihat itu sangat luar biasa prihatin gitu. Maka dalam gerakan di Lasisnu ini, lewat Nuker Lasisnu ini, kami memberikan ruang kepada seluruh masyarakat untuk bisa mensukseskan program kepedulian kemanusiaan lewat, karena kita di Lasisnu lewat jaringan Koin NU. Kalau nanti teman-teman mahasiswa atau teman-teman alumni dan juga yang tergabung dalam ISNU, oh ya yang terhormat tadi Ketua ISNU, Dr. Umi, ya. Gila. Nggih, nah ini saya baru kenal sih dengan Ibu Ketua, maka dari itu perlu dukungan dari panjenengan semua dan jajarannya, kepengurusan sampai tingkat mahasiswa. Kita akan memberi ruang diskusi supaya nanti kita bisa lebih memberikan kontribusi nyata terhadap Palestina. Ya, lanjut. Yang selanjutnya yaitu krisis kemanusiaan besar terjadi di Gaza. Ini memang kita bisa lihat bersama bahwa di sana yang namanya tempat tinggal itu sudah jelas memprihatinkan, terus kekurangan apa namanya gizi, terus kekurangan kesehatan, prasarana dan sarana itu yang memang masih sangat memprihatinkan. Maka dari itu krisis kemanusiaan besar di Gaza ini harus ada dukungan dari kita semua sebagai warga Indonesia untuk memberikan kepedulian kita secara sosial, diantaranya memang dari teman-teman mahasiswa juga ini yang masih energik, masih punya visi misi yang cukup luar biasa. Nah ini maka mari bersama-sama saya di Lasisnu nanti bisa untuk bersama-sama memberikan apa namanya diskusi-diskusi yang bisa membuat Lasisnu itu bisa lebih berkembang. Yang dua yaitu banyak warga kehilangan rumah dan sumber pangan, ini memang sudah jelas karena memang dibombardir oleh orang-orang yang sudah sangat tidak jelas. Ya, akses kesehatan dan air bersih memang terbatas itu iya, dan anak-anak dan perempuan menjadi kelompok yang paling rentan di sana. Saya lihat anak-anak di Gaza itu sangat kekurangan gizi sampai yang namanya kulit itu hanya membalut tulang. Itu kan jadi ya Allah, kadang mau nangis tapi yang nggak kedengaran di sana cukup dengan doa. Maka benar tadi Bu Ketua memberikan doa juga terhadap Yanu dan juga teman-teman yang ada di sana. Ya, lanjut. Ya, kita tahu sama-sama paham bahwa konflik berkepanjangan bukan krisis kemanusiaan. Ini sudah jelas, ribuan rumah rusak dan fasilitas publik hancur, kemasan air bersih dan layanan kesehatan. Anak-anak menjadi kelompok yang paling berdampak, itu sudah jelas. Nah, lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah milik Nahdlatul Ulama ini yang aktif dalam aksi kemanusiaan. Ada berbagai apa namanya logistik yang kita kerjasama dengan TNI AL, itu kita mendistribusikan logistik ke sana. Dan itu alhamdulillah, maka kita masih butuh bantuan yang sangat luar biasa. Selanjutnya eh, peran masyarakat, karena berinfak dan sedekah itu tidak harus menunggu kaya. Kita tahu
di tingkatan munfik di Lasisnu itu ada pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Ada seorang janda juga nenek-nenek itu memberikan infaknya, bahkan beliau itu sangat antusias. Padahal dia sendiri itu membutuhkan. Makanya saya kadang ya Allah, dengan orang yang harusnya didonasi, diberi bantuan, malah justru ikut prihatin melihat berita-berita yang tayang di televisi kita, di media sosial, bahwa kondisi di Palestina, di Gaza itu sangat memprihatinkan. Monfik tersebut sampai menanyakan pada saat misalkan tidak terjemput, itu sampai mencari. Nah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan teman-teman mahasiswa yang saat ini terkadang mungkin sedikit dari panjenengan itu sangat berguna untuk mereka. Maka itu marilah kita bersama-sama memberikan kontribusi nyata terhadap apa namanya masyarakat Muslim di Palestina dan Gaza. Kedua, masyarakat dapat berkontribusi melalui donasi kemanusiaan, betul. Solidaritas global menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama. Yes, jadilah ini. Ya, Pak. Kemanusiaan tidak mengenal batas negara dan suku, itu betul. Karena setiap Muslim itu kita bersaudara. Maka karena jarak kita yang memang jauh, tadi Ibu Ketua juga memang ngendika bahwa eh, kita juga selain memberikan secara finansial, itu harus dengan doa. Nah, doa ini yang sangat luar biasa, kekuatan yang membuat mereka itu tabah kuat dan tetap teguh dalam keimanannya. Ini sangat luar biasa. Terus mari bersama mendukung gerakan kemanusiaan untuk Palestina. Ya, mari teman-teman di ISNU, terus di mahasiswa juga, mari bersama-sama dengan kami di Lasisnu Kabupaten Cilacap. Demikian, Mas Meka, yang bisa saya sampaikan. Nanti ada pertanyaan bisa bersambung. Terima kasih. Bila itu kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arun. Ya, jadi memang ini merupakan bantuan ya solidaritas dari kita negara Indonesia ke negara Palestina. Ya, jadi mungkin ini selanjutnya pembicaranya Bapak Iwan Syahnur Fauzi ini adalah Dekan Fakultas Farmasi dan Sains dan Teknologi. Nah, mungkin beliau juga bisa membuat sebuah acara nggih Pak Fauzi nggih. Nah, jadi mengkoordinir bagaimana kita bisa koordinasi dengan mungkin hima-hima yang ada di Fastek Pak Fauzi. Nah, ini juga bagaimana kita berdonasi, kita menggalangkan dana dan bantuan-bantuan untuk saudara-saudara kita di Gaza. Ya, baik. Untuk menyambung selanjutnya, materi ketiga saya persilahkan eh, Bapak Dr. Apoteker Yuansyah Nur Fauzi untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih. Boleh mohon izin untuk saya share dari sini, Pak Meka. Iya, Pak Fauzi, monggo. Oke. Baik, apakah bisa dilihat dengan jelas? Mudah-mudahan di layar Bapak Ibu sekalian dan teman-teman Sampun, mahasiswa, ya, slide-nya bisa dilihat dengan jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, yang kami hormati Ibu Dr. Umi Zulfa, Ketua Kabupaten Cilacap, yang kami hormati Pak Garun, yang kami hormati segenap pengurus ISNU dan pengurus Lasisnu, rekan-rekan mahasiswa, kemudian rekan sejawat, para dosen yang ikut dalam acara pada hari ini. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan dalam situasi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan malam-malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan salah satunya mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh ISNU, karena disinilah intelektualitas itu bertemu dengan berbagai macam aspek-aspek rohani yang ada pada diri kita, tidak terbatas hanya untuk umat Islam, tetapi menembus batas-batas keagamaan, karena apa yang dibicarakan pada hari ini adalah
masalah tentang kemanusiaan ya. Jadi kalau kita berbicara Palestina itu tidak ada eh, yang spesifik terkait dengan agama, tetapi lebih luas dari itu, bahwa ini adalah problem kemanusiaan, problem besar di dunia yang sampai hari ini itu tidak terselesaikan. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia yang masih punya rasa kemanusiaan tentunya perlu berkontribusi nyata gitu ya. Setidaknya betul dalam doa-doa kita, tetapi lebih dari itu ketika kita menjadi seorang yang punya upaya, punya pemikiran, tidak ada salahnya kita mencoba untuk menggerakkan suatu upaya kolektif gitu ya, dengan berbagai macam kolaborasi yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka. Dan pikiran-pikiran kita itu sebetulnya bisa bermakna gitu ya ketika kita kemudian menemukan teman-teman yang sepemikiran, sepemahaman. Oleh karena itu kita berusaha untuk berkolaborasi sebagaimana saat ini yang diselenggarakan oleh ISNU dengan Universitas Al-Irsyad dan juga dengan Lasisnu Cilacap. Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa, kami di sini lebih untuk menyampaikan hal-hal yang bisa membuat kita itu semangat gitu ya, refleksi atas apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Karena sebetulnya Palestina dan Nusantara itu sejak dahulu ya sudah sangat familiar gitu ya. Eh, Memang kalau kita tidak membaca sejarah ya kita mungkin gitu ya, mungkin kehilangan jejak-jejak bagaimana perjuangan para pendahulu kita bersama dengan pendahulu bangsa di Palestina sana. Oleh karena itu pada malam hari ini kita coba untuk refleksikan betapa sebetulnya jaringan antara Nusantara dan Palestina itu sudah pernah dibangun oleh para pendahulu kita, dan kita wajib untuk meneruskan perjuangan beliau-beliau itu sehingga nantinya apa yang sudah diusahakan, apa yang sudah ditanam oleh pendahulu kita itu bisa kita teruskan, bisa kita lanjutkan. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya jaringan di Palestina itu dengan Nusantara sudah terbentuk jauh sebelum tahun 1900-an ya. Namun memang di tahun 1900-an ini ada hal yang unik di mana ada dua tokoh yang saling bersahabat waktu itu, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Nusantara. Waktu itu belum ada Indonesia ya, belum ada Indonesia, belum ada Israel apalagi itu ya. Entah lagi di mana itu orang-orang Israel itu. Nah, Nusantara yang dikenal pada waktu itu sebagai Hindia Belanda menjadi negara jajahan yang memang sedang berusaha keluar dari penjajahan. Nah, di sisi yang lain, belahan dunia yang lain, para sarjana Muslim dari Palestina itu juga sedang giat-giatnya menuntut ilmu di Tanah Suci ya, di Mekah Al-Mukarramah. Nah, di sanalah kedua tokoh ini bertemu, kemudian membangun suatu relasi yang itu sifatnya tidak berhenti hanya di tataran tempat menuntut ilmu saja, tetapi lebih luas. Mereka itu membicarakan problem dunia yang saat itu umat Islam khususnya memang sedang terpuruk dengan berbagai macam kondisi dan penjajahan. Oleh karena itu mereka mempunyai suatu kesadaran kolektif melalui wahana keilmuan yang sedang mereka jalani. Mereka mengembangkan kesadaran bersama berupa pergerakan nasionalisme yang muncul di negara-negara Islam, sehingga ketika kelak mereka itu kembali ke negaranya masing-masing, nah itu mereka bisa membangun negaranya sesuai dengan apa yang mereka tekadkan. Nah, salah satu contohnya adalah Syekh Amin Al-Husaini. Beliau adalah mufti dari Palestina dan beliau itu punya kontribusi besar ya ketika mengumumkan kemerdekaan Indonesia dan mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Itu dilakukan di Jerman Barat ya waktu itu. Pada 6 September 1945, Syekh Amin Al-Husaini mengumumkan ya ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia di Jerman Barat pada 6 September 1945. Nah, kurang lebih ya kalau kita bayangkan ya pada saat itu para sarjana Muslim itu memang sangat giat untuk menuntut ilmu dari tempat-tempat yang jauh. Mereka itu berkumpul di Mekah sebagai pusat keilmuan Islam, termasuk para tokoh dari Nusantara ya itu juga
mereka banyak yang hadir di sana untuk menuntut ilmu, tidak hanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tetapi juga banyak ulama-ulama lainnya, dan mereka saling berinteraksi gitu dengan para sarjana Muslim dari belahan dunia yang lain. Nah, waktu itu memang Israel itu tidak ada gitu ya. Jadi Palestina ini memang saat itu ya sudah dihuni, sudah ditempati oleh penduduknya yang memang sangat heterogen. Ada Muslimnya, ada Nasraninya, ada Yahudinya, dan itu memang sudah terjadi sejak lama begitu. Sehingga negeri ini kemudian ketika saat ini ada yang mempermasalahkan bahwa eh, di sana itu semula adalah tanah kosong. Nah, kita itu jangan sampai terpengaruh dengan narasi-narasi seperti itu. Itu karena mereka berusaha untuk menanamkan kepada generasi sekarang bahwa penjajahan atas Palestina itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal sebenarnya ya mereka yang membuat-buat saja gitu ya. Karena sesungguhnya pada masa lalu itu Palestina ya wilayahnya sudah ada gitu ya. Termasuk Yerusalem yang sekarang di tepi barat, Gaza, kemudian Haifa. Haifa kan sekarang dikuasai Israel itu. Dulu belum ada Israel ini. Nggak ada tahun 1900-an. Mereka kan baru lahir kemarin gitu ya. Kemudian menyerobot tanah milik Palestina dan hingga saat ini mereka melakukan kekejian di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hanya ilustrasi ya. Fotonya sebenarnya, nah yang asli itu seperti ini gitu ya. Ini yang Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang sebelah kiri, kemudian sebelah kanan ini adalah Syekh Amin Al Husain. Terlihat dengan jelas ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Apakah kedua foto tokoh ini terlihat dengan jelas? Kelihatan, Pak. Oke, baik ya. Nah, saya lanjutkan. Sebenarnya waktu muda itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu seperti ini ya. Nah, ini foto waktu beliau masih muda ini. 1917 ya. 30 tahun sebelum beliau wafat gitu ya. Ini foto di Tebu Ireng ya. Di Tebu Ireng ketika beliau masih muda. Nah, memang Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bukan hanya milik Nahdlatul Ulama sebetulnya ya. Beliau adalah milik umat Islam sedunia ya, karena beliau ini punya jaringan, punya network bersama dengan sarjana-sarjana Muslim yang lain. Bahkan beliau itu dikenal ya di mancanegara gitu. Dan membicarakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini bukan hanya sekedar tokoh Islam ya, tetapi tokoh yang kemudian mampu mengayomi banyak umat, termasuk umat-umat agama yang lain gitu. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana peran beliau gitu ya, sehingga bisa menjadi sebuah tumpuan harapan bagi umat-umat Islam maupun umat agama lain pada saat itu. Nah, ini salah satu rekognisi bahwa dunia internasional itu mengenal Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau itu pernah menjadi pemimpin organisasi pemuda Islam dunia ya, dikenal sebagai Subhanul Muslimin ya, organisasi pemuda Islam yang pusatnya di Kairo, di Mesir gitu. Ini saya kutipkan dari buku yang ditulis oleh Muhammad As'ad Shihab, Al-Alamah Al-Mujahid Asy Al-Hajj Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Pejuang Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dan memang beliau itu dikenal di mancanegara itu, sehingga diakui keilmuannya, kemudian diangkat sebagai pemimpin kehormatan dalam organisasi Subhanul Muslimin, organisasi pemuda Muslim di Kairo. Tercatat tokoh-tokoh besar pergerakan Islam juga tergabung di sana ya, seperti misalnya ada tokoh-tokoh dari Mesir, kemudian tokoh-tokoh dari negara-negara Arab yang lain, yang itu merupakan perjuangan yang seide bahwa mereka harus membebaskan negara-negara Islam dari penjajahan bangsa-bangsa lain. Nah, bagaimana semangat keilmuan beliau itu yang bisa kita teladani ya sebagai sebuah refleksi. Ini dalam satu buku ini juga dikupas dengan sangat lengkap bahwa di bulan Ramadan ya, seperti hari ini malam-malam Ramadan ini, Kiai Hasyim Asy'ari itu pernah bertemu dengan teman-temannya dari negara-negara yang lain, dari berbagai bangsa. Ada yang dari Afrika, ada yang dari Asia Selatan, ada yang dari Asia Tengah, negara-negara Arab.
Beliau itu mengadakan perkumpulan di dekat Multazam gitu ya, di Ka'bah sana. Kemudian mereka itu berikrar janji setia karena di sana itu adalah tempat yang penuh keberkahan, tempat dikabulkannya doa gitu ya. Maka tidak melewatkan malam-malam bulan Ramadan yang penuh berkah itu untuk berdoa supaya negara-negara mereka itu terbebas dari penjajahan. Dan mereka itu melakukan ikrar sumpah setia untuk berjihad, meninggikan kalimat Islam, mempersatukan umat Islam dengan menyebarkan ilmu dan kesadaran. Jadi perjuangan mereka itu nanti basicnya adalah ilmiah gitu ya, untuk eh, mendidik para para warga negaranya, kemudian meningkatkan kesadaran kebangsaannya, meningkatkan persatuannya seperti itu. Dan itu memang dilakukan melalui pendalaman ajaran agama. Seperti itu yang mereka tekadkan. Contohnya salah satu rekan beliau itu yang berasal dari Asia Tenggara ya, itu adalah yang namanya ini Syekh Muhammad Nur Fatoni. Syekh Muhammad Nur Fatoni itu berasal dari daerah Patani. Patani ini Thailand Selatan ya. Kalau sekarang masuk wilayah kerajaan Thailand itu. Nah, beliau ini juga eh, merupakan tokoh-tokoh ulama Nusantara yang ada di Mekah Al-Mukarramah gitu ya. Jadi memang pergaulan Kiai Hasyim Asy'ari itu internasional. Nah, kalau kita refleksikan dalam eh, kegiatan yang kita lakukan, mungkin sebagai mahasiswa, mungkin sebagai dosen, saat ini kan memang kita perlu ya merekognisi karya-karya kita ke dunia internasional, kemudian menjalin relasi dan network dengan teman-teman di belahan dunia yang lain yang satu bidang keilmuan maupun kolaborasi lintas bidang keilmuan. Itu bisa kita lakukan gitu ya, meneladani semangat Kiai Hasyim Asy'ari ini, dan itu tidak terbatas pada tema-tema keislaman, tetapi bisa untuk tema sains, tema kesehatan, tema humaniora, yang itu nantinya ditujukan untuk kesejahteraan umat manusia. Nah, dengan demikian memang kita melihat ya bahwa beliau itu punya rekan yang tersebar di berbagai dunia. Lebih unik lagi, ada salah satu muridnya itu yang berasal dari Jerman. Ya. Dalam buku yang ditulis oleh Muhammad As'ad Shihab ini, ada seorang tokoh namanya Karl von Schmidt. Ini ternyata adalah murid Kiai Hasyim Asy'ari yang merupakan orang Jerman ya. Karl von Schmidt ini lahir di kota Hannover 1902, kemudian bersekolah di sana, berpendidikan juga di Leiden, Belanda. Kemudian beliau bertemu dengan Kiai Hasyim Asy'ari ini di tahun 1931 saat bekerja di perusahaan milik pemerintah Hindia Belanda di Surabaya. Nah, Karl von Schmidt ini punya kenangan bahwa yang mempertemukan dengan Kiai Hasyim Asy'ari itu adalah sebuah permasalahan. Ketika dia bekerja di perusahaan milik Hindia Belanda, itu para pekerja yang berasal dari eh, pribumi itu ketika istirahat siang hari, mereka itu sholat. Kemudian Karl von Schmidt bertanya kepada pekerja-pekerja yang sholat itu, apa alasan mereka sholat? Nah, ternyata jawabannya tidak membuat Karl von Schmidt ini puas. Jawabannya kok kayak gini, ini nggak seperti yang saya inginkan. Nah, beliau kan orang yang terpelajar gitu ya. Kita lihat tuh riwayat pendidikannya, lulusan Leiden, jurusan teknik. Beliau adalah seorang insinyur, tapi memang beliau benar-benar cerdas gitu. Jadi biasanya orang itu kalau cerdas secara sains, itu juga secara agama punya keingintahuan yang luar biasa. Oleh karena itu, beliau minta kepada salah seorang pegawai, kamu jawabannya nggak memuaskan saya. Di mana saya bisa mendapatkan jawaban yang memuaskan? Alasan seorang Muslim itu sholat. Nah, akhirnya sama salah seorang pegawai ditunjukkan. Silakan tanya ke Kiai Hasyim, di mana beliau itu ya. Beliau di Jombang ya. Oleh karena itu datangi itu Kiai Hasyim Asy'ari di Jombang dan akhirnya berdiskusi dengan beliau, akhirnya masuk Islam. Gitu. Dan hasil didikan Kiai Hasyim Asy'ari ini, Karl von Schmidt nggak main-main ya. Beliau menetap di Indonesia sampai dengan pecahnya Perang Dunia Kedua. Bahkan beliau itu membela kemerdekaan Indonesia, ikut berjuang di dalamnya. Dan setelah Indonesia merdeka, beliau itu pulang ke Jerman dan menetap di kota Hamburg. Beliau juga berdakwah di sana. Nah, ini santrinya Kiai Hasyim Asy'ari ya. Ternyata ada yang dari Jerman. Ini sebuah gambaran yang luar biasa bahwa
sekat-sekat negara, bangsa, kemudian ras, suku, itu ketika dihadapkan kepada semangat keilmuan, itu yang tidak ada, lebur jadi satu. Sebagaimana sekat-sekat bangsa, ras, suku itu juga lebur ketika kita membicarakan kemanusiaan. Dalam malam ini yang kita bahas adalah isu-isu Palestina, Gaza. Tentunya kita harus bersatu untuk sama-sama membela mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu inspirasi lain ya, satu tokoh yang perlu kita bicarakan ketika membahas aspek-aspek semangat keilmuan, kepedulian, toleransi, gitu ya, yaitu sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab. Nah, ada salah satu kisah Umar bin Khattab ini ketika menjalani bulan Ramadan di Palestina. Jadi sebetulnya Palestina itu sudah berada di bawah kekuasaan Islam itu sejak masa Umar bin Khattab. Dan yang lebih unik lagi, Umar bin Khattab itu memasuki Palestina itu bukan dengan perang. Ya, kalau kita dengar kan Umar bin Khattab ini sosok yang sangat tegas ya. Kemudian beliau itu orang yang sangat tangguh, eh, pokoknya hebat gitu ya, panglima yang luar biasa. Ketika menggantikan Nabi Muhammad SAW, ternyata beliau itu orang yang sangat rendah hati dan punya kelembutan. Bahkan beliau itu nggak mau dipanggil khalifah, ya. Beliau itu lebih senang dipanggil Amirul Mukminin, orang yang melayani kaum yang beriman. Dan memang ketika beliau itu menaklukkan Palestina itu tanpa peperangan, bahkan tanpa senjata ya. Beliau itu masuk ke Baitul Maqdis di bulan Ramadan tahun ke-15 Hijriah. Beliau masuk pada hari Senin dan tinggal di sana sampai hari Jumat. Pada hari Jumat, beliau memberikan khutbah dan melaksanakan salat Jumat di bagian timur kota yang merupakan tempat masjidnya. Nah, ada satu pelajaran penting bagi kita bahwa ketika pertama kali memasuki gerbang kota Baitul Maqdis di Palestina, itu beliau datang tanpa pasukan. Jadi datang sendirian. Kemudian para penduduk kota melihat yang datang ini hanya satu orang gitu. Semula mereka menutup pintu gerbang, tapi kemudian Umar bin Khattab mengetuknya dan menyampaikan dengan bahasa yang lugas. Saya Umar, saya ini sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Ya karena datangnya seorang diri, akhirnya pintu gerbangnya dibuka. Kemudian siapa yang ditemui pertama? Yang ditemui pertama adalah uskup Kristen yang ada di sana. Karena sebagaimana kita ketahui, Yerusalem itu Baitul Maqdis yang sekarang Yerusalem itu di sana kan merupakan pusat tiga agama ya, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Nah, ketika Umar masuk ke sana, maka yang ada di sana adalah orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Maka yang ditemui adalah pemimpin agamanya. Beliau berdiskusi dengan pemimpin agama Kristen, kemudian menawarkan untuk eh, menjadi bagian dari negeri Islam waktu itu, meskipun tidak ada paksaan. Kalau mau memeluk Islam silakan, kalaupun tidak, mereka tinggal melaksanakan kewajiban membayar jizyah. Nah, saat itu memang Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Romawi Timur ya, yang berpusat di Bizantium atau Konstantinopel, Turki ya sekarang ini. Nah, waktu itu memang Romawi Timur sudah dalam titik yang tidak bisa lagi membuat penduduknya ini loyal, membuat penduduk Baitul Maqdis itu loyal kepada Romawi Timur. Akhirnya mereka lebih senang bergabung dengan kekhalifahan Islam yang saat itu dipimpin oleh Umar bin Khattab. Mereka melihat bahwa Islam itu datang dengan damai, kemudian mereka juga menghargai perbedaan pendapat, mentoleransi, gitu ya, sehingga tidak akan dipaksa untuk masuk Islam dan lain sebagainya. Nah, ketika kemudian sudah sepakat bahwa Umar bin Khattab dan kaum muslimin itu bisa kemudian mengelola Baitul Maqdis, maka Umar pamit pulang, gitu. Pamit pulang ke pasukannya. Gitu. Nah, untuk kemudian datang lagi bersama dengan pasukannya, dan tentu saja penduduk Baitul Maqdis sudah dengan rela hati itu ya membuka pintu gerbangnya untuk masuknya Umar dan pasukannya. Dan pada saat itu yang dicari karena butuh sholat ya, itu Umar bin Khattab mencari di mana dulu Nabi Muhammad SAW itu berpijak ketika melaksanakan Mi'raj. Jadi awalnya Umar bin Khattab ditawari untuk sholat di gerejanya Uskup Sophronius, tapi beliau menolak dengan halus. Beliau lebih memilih mencari lokasi di mana batu tempat berpijaknya Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj itu kan
dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha ya. Nah, itu ada tempat berpijaknya Nabi yang di situ merupakan sebuah batu. Ternyata beliau bertanya-tanya kepada tokoh Yahudi setempat, karena tokoh Yahudi setempat itu biasanya punya referensi sejarah yang lengkap, selain berkonsultasi kepada sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi juga ada yang berasal dari kalangan Yahudi, yang kemudian masuk Islam. Beliau komparasi gitu. Nah, disinilah letak keilmuan Umar bin Khattab gitu ya. Beliau menghargai ilmu-ilmu sejarah yang kemudian memang mempunyai nilai-nilai kebenaran meskipun berasal dari orang Yahudi. Akhirnya ketemu itu. Jadi batu tempat berpijaknya Nabi itu ternyata sudah tertutupi oleh sampah. Jadi pemerintahan Konstantinopel Romawi Timur itu nggak terlalu peduli sama situs sejarah. Akhirnya dijadikan tempat sampah. Maka kemudian Umar beserta para sahabat Nabi itu membersihkan tempat tersebut. Kemudian beliau menandai itu sebagai tempat sholat. Nah, disitulah sahabat Umar itu sholat. Kemudian saat ini di sana itu dikenal sebagai Dome of the Rock ya, Masjid Kubah Batu Suci. Nah, ini ilustrasi ya ketika sahabat Umar mencari batu tempat berpijaknya Nabi Muhammad SAW, kemudian eh, oleh generasi berikutnya nanti dibangun menjadi masjid yang kubahnya berwarna emas ya, Dome of the Rock. Nah, tidak jauh dari situ itu adalah Baitul Maqdis. Eh, Masih area Baitul Maqdis, di situ dibangun Masjidil Aqsa, itu yang kubahnya warnanya agak hijau keabu-abuan. Nah, kenapa sahabat Umar itu bersusah payah ya mencari batu itu? Padahal itu hanya seonggok batu gitu ya. Karena memang sebetulnya ini adalah sebuah bentuk penghargaan terhadap sejarah. Kemudian dalam proses mencarinya juga butuh ilmu gitu ya. Dan disitulah yang bisa kita teladani bahwa sangat penting untuk melestarikan sumber-sumber sejarah dengan keilmuan yang ada, kemudian mengedepankan perdamaian sebagaimana yang dilakukan oleh Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Karena di sanalah tempat eh, Nabi Muhammad Mi'raj itu ya, yang itu diberkahi sekitarnya. Oleh karena itu sahabat Umar merasa penting untuk menghidupkan kembali situs suci ini dan membangun masjid di atasnya. Nah, ini beberapa hal keistimewaan Palestina juga ya yang bisa kita ketahui, kita tarik sejarahnya, kemudian kita pelajari bersama hikmah-hikmahnya. Sehingga teman-teman ketika mungkin di sini banyak mahasiswa ya yang sedang dalam proses menuntut ilmu, mencari ilmu gitu ya. Ilmu itu bisa datang dari siapa saja, selama itu kebenaran, tidak pandang agama. Kemudian sebagai seorang pencari ilmu kita mesti membangun jaringan relasi yang luas. Kemudian kita juga perlu peduli kepada sesama tanpa melihat sekat-sekat agama, suku, ras, golongan, bangsa. Tapi kita harus peduli kepada kemanusiaan. Saat itu penduduk Baitul Maqdis itu juga tertindas ya di bawah Konstantinopel. Makanya mereka lebih bergabung dengan Islam sehingga Islam bisa datang ke sana dengan perdamaian. Nah, dengan kisah-kisah tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bulan Ramadan ini merupakan momentum untuk meningkatkan kepedulian ya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan semangat keilmuan. Kemudian antusiasme dalam menuntut ilmu perlu kita bangkitkan kembali dengan diiringi nilai-nilai etika, toleransi, wawasan tentang perdamaian, kebangsaan, dan persatuan, serta semangat untuk mengetahui sejarah yang benar. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Pak Mega. Ya, terima kasih atas materinya Pak Yuwansyah. Ya, memang ini mempelajari sejarah itu sangat penting ya Pak, karena di dunia digital ini dengan maraknya sosial media juga banyak propaganda Pak yang membuat fitnah-fitnah. Ya, jadi kalau kita memang belajar dari sejarah yang eh, murni ya, yang jujur ya seperti itu, kita jadi tahu sejarahnya awal mula dari Palestina itu memang orang-orangnya asli dari situ ya Pak ya. Jadi ya, bukan tanah kosong tadi bilangnya Pak Yuwansyah. Nah, kalau saya juga belajar sejarah, sepertinya dulu itu tahun 1900-an kebanyakan Yahudi itu dari Eropa Timur, Pak. Iya, Nah, betul, jadi Pak. jadi karena adanya Perang Dunia Kedua dan yang Hitler itu, Pak, jadi pada migrasi ke Palestina kayak gitu, Pak. Jadi itu ya itu sejarahnya kan seharusnya seperti itu, tapi kan sekarang banyak sekali diputarbalikan. Jadi katanya dulu dari dulu sudah banyak orang Yahudinya kayak gitu ya, Pak ya. Nah, Iya. jadi memang ini penting sekali untuk mempelajari sejarah untuk menghindari fitnah-fitnah yang seperti itu.
Ya, begitu Pak Fauzi. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi Pak Fauzi. Mungkin dari Umi, bagaimana Bu Umi? Biasanya ini sambil menunggu kalau ada yang stimulus pertama biasanya nanti bermunculan pada terangsang begitu. Kayak yang kemarin sampai jam 11 lebih. Eh, ini sambil menunggu nggih, bukan saya bermaksud melakukan dominasi. Jadi karena ini saya berusaha untuk mengkorelasikan ya apa yang disampaikan Pak Harun bersama dengan Pak Yuhansa. Ini saya luar biasa banget Pak Yuhansa, dokter, apoteker, tapi sangat luar biasa penguasaannya tentang sejarah keislaman begitu. Dan memang ya mungkin yang bisa saya tarik itu yang pertama itu kalau di konteks tema utama itu adalah berkaitan dengan Ramadan dan Palestina, itu yang pertama kali kita bisa lihat itu adalah untuk kita bisa bersatu, itu berarti ada yang pertama yang kita sebut sebagai ukhuwah Islamiyah, ya. Karena bagaimanapun kita dengan mereka itu sama, yaitu sama-sama berada di dalam panji Islam. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah basariyah. Nah, ukhuwah basariyah ini mestinya juga tidak terbatas kepada yang Muslim, karena yang diutamakan itu adalah sebagai manusianya. Kalau sebagai manusia berarti punya sisi kemanusiaannya, siapapun dimanapun, walaupun agamanya berbeda, itu mesti akan terpantik ya empati atau sisi kemanusiaannya itu akan muncul sehingga kemudian ini menjadi energi positif untuk menggerakkan kita melakukan tindakan yang itu bisa berkontribusi bagi pengurangan terhadap penderitaan dari saudara kita yang ada di Palestina. Walaupun kita juga tidak bisa menafikan kondisi di Indonesia saat ini juga yang berkaitan dengan perlunya kecerdasan manusiawi itu harus juga kita gunakan. Nah, saya sangat setuju dengan yang disampaikan Pak Yuhansa bahwa Islamnya oke, aspek sejarahnya itu adalah basis kita memperoleh data di era digital seperti sekarang ini banyak banget sumber informasi atau sumber data yang masih dipertanyakan ya keabsahannya, kevalidannya begitu. Nah, disitulah maka penting kita menarik di konteks keilmuan kita itu sebagai komunitas intelektual ya, maka prinsip dasar yang harus kita miliki itu adalah bagaimana kita memposisikan prinsip-prinsip ilmiah itu tetap harus masuk dalam kerangka untuk bisa melakukan validasi terhadap informasi sehingga kita juga tidak mudah terombang-ambing atau justru ketika kita berpihak kepada satu informasi yang kalau di konteks sekarang kan bisa falsifikasi, bisa fabrikasi yang seolah-olah ada padahal tidak ada atau ada tapi tidak diinformasikan secara utuh juga akan menimbulkan informasi yang berbeda sama seperti eh, mungkin kalau kita lihat media barat bagaimana berusaha menutupi informasi yang sesungguhnya terjadi di Palestina juga saat ini kayak yang di Iran itu kan berbeda. Nah, ini kita juga harus hati-hati sehingga kalau kita konteksnya itu adalah semangatnya adalah semangat keilmuan, maka objektivitas keilmiahan itu kemudian menjadi tool untuk kita bisa memperoleh eh, validitas atas kebenaran yang seharusnya memang kita berikan. Sama seperti kita, kayak misalnya ya, eh, ketika kita berbicara tentang hadis, ada sanad ini sanadnya dari mana? Itu sebenarnya kan konteks ilmiahnya ya. Jadi sumbernya dari mana, sumber itu apakah reliable atau tidak, sehingga akan menghasilkan data yang valid atau tidak begitu. Dan apalagi di konteks sekarang ya, bukan ini sifatnya adalah pragmatis. Ketika kita ngomong tentang keilmuan, maka kita juga harus patuh atau tunduk ya terhadap kebenaran siapapun yang
memiliki kebenaran tersebut. Kalau bahasanya Pak Yuhansa tadi itu adalah eh, apa eh, kebenaran yang diberikan oleh orang yang bahkan mungkin itu berbeda agamanya, ideologinya. Itu kalau namanya kebenaran itu tetap akan menjadi kebenaran. Maka di konteks ini maksud saya kita itu sebagai kaum intelektual akan memposisikan kebenaran itu sebagai yang utama tanpa harus keluar atau bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran yang sifatnya itu eskatologis seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya tadi ada ajakan ya dari Lazisnu begitu berkaitan dengan aksi nyata melakukan donasi dan lain sebagainya, maka saya kok tetap memandang bahwa ISNU sebagai organisasi intelektual, maka kegiatan utamanya yang pertama adalah yang berkaitan dengan keintelektualan, yaitu bagaimana kita mencoba untuk membangun kecerdasan literasi, membangun narasi yang benar untuk bisa diinformasikan kepada masyarakat luas. Salah satunya adalah melalui kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Mungkin bagi orang yang sifatnya pragmatis, lah itu ngomong doang, tidak ada aksi nyata. Justru perspektif intelektual ini adalah ajang untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat bahwa ada banyak perspektif yang bisa kita gunakan ketika kita berhadapan pada satu persoalan. Sehingga ini butuh yang namanya pendekatan multidisiplin, bahkan pendekatan interdisipliner. Nah, baru kemudian ketika posisi core-nya ini adalah intelektual, kemudian kita berhadapan kepada situasi yang sifatnya praktis begitu, tapi praktisnya itu juga sangat dibutuhkan seperti itu, maka kita kemudian bisa berkolaborasi. Jadi kayak misalnya ISNU berkolaborasi dengan eh, Lazisnu tadi ya, jadi kayak misalnya donasi satu intelektual, satu donasi misalnya seperti itu. Cuma yang perlu diperhatikan Pak Harun, di kami sendiri ya, di ISNU sendiri ini belum ada data terpilah berkaitan dengan apakah sebagai anggota ISNU, di luar ISNU itu notabene kan warga NU yang setiap bulan itu ada koin NU. Apakah sudah tergabung di situ atau tidak? Karena dalam tanda kutip ISNU sebagai organisasi tidak mungkin kemudian memberikan instruksi yang instruksi tersebut kemudian menjadi redundant dengan instruksi yang ada di konteks NU. Tapi kalau misalnya ini adalah menjadi PR ya, PR bagi kita, maka ini berarti juga menjadi peluang ya, peluang untuk melakukan kolaborasi dengan Lazisnu. Berapa sih potensi filantropi yang ada di anggota ISNU seperti itu. Itu saja mungkin Pak Meka, ini sekedar untuk memantik diskusi pada malam hari ini. Eh, Mungkin sudah ada yang terangsang. Oh ya ini, oh presensi. Begitu dulu Pak Meka, terima kasih atas kesempatannya. Saya terangsang Bu Dr. Umi. Nggih, niku Pak Ya. Pembina ISNU, monggo Pak. Oke, terima kasih sekali untuk semuanya, pengurus IPNU, PT ISNU dan sumber yang saya hormati. Jujur tadi saya mengikuti meskipun tidak dari awal, bisa menyimpulkan narasumbernya luar biasa Bu Dr. Umi. Ya, padahal ada yang lokal juga ya. Nah, ternyata Cilacap kaya akan sejarawan ya. Baik, memang betul ya kalau bicara Palestina yang selama ini menjadi negara yang seolah-olah diperebutkan pengakuannya masih
parsial, belum semua negara mengakui. Nah, maka kita sebagai generasi Islam yang menurut kita militan lah, nggih. Apalagi warga Nahdliyin yang memang visinya atau ruhnya itu kan hidup berdampingan meskipun dengan orang yang berbeda agama. Tadi kayak Dr. Fauzi, Sobat Umar ternyata tidak garang-garang amat seperti yang disejarahkan ya. Maka perlu ada sejarah yang mungkin sifatnya baik melengkapi atau meluruskan. Satu, yang kedua, akhir-akhir ini saya bukan sering sih, kadang melihat perdebatan antara diskusi Israel Palestina, kelihatannya ada tokoh-tokoh NU yang ya NU ngakunya tapi enggak tahu, yang kayaknya kok kalimatnya ketika diskusi kurang kurang bagus gitu nih, kurang bijak, bahkan kadang-kadang tidak santun di depan panggung, di depan para hadirin. Nah, itu yang kami inginkan, monggolah Isnu Cilacap atau pemuda-pemudi kita umumnya ya yang santun lah. Jadi betul lah, di bicara itu ya by data, sehingga yang mendengarkan ya tidak terlalu emosi. Kalau bicara tidak pakai data seolah kayak betul, ketika disanding tanya datanya tidak bisa menjawab tapi sukanya menyalahkan. Nah, itu menurut saya jauh lah dari sifat kita. Maka saya cuma ingin mengkomentari tadi, narasumber sudah luar biasa, perlu kita contoh yang muda-muda. Kalau saya sudah tidak muda, jadi ya boleh juga mencontoh gitu nggih, Pak Dokter nggih. Jadi monggo lah kita tingkatkan keilmuan kita, termasuk tadi betul bumi. Jadi kontribusi kita itu ya termasuk tadi pelurusan sejarah, karena Palestina itu seolah-olah menjadi satu negara yang sejarahnya itu memang dibolak-balik gitu nih. Nah, kalau ada satu buku atau satu artikel yang memang mendasarkan pada data-data yang akurat, ya, kemudian memang publish, rasa itu juga membantu tingkat kepercayaan atau tingkat pengetahuan bangsa-bangsa di dunia ini gitu. Ya kita husnudzon saja dengan tulisan itu akan bisa menjadi bahasanya teman-teman itu ya jariah ilmu yang mungkin akan bisa membantu menggugah perasaan para elit-elit politik di berbagai negara agar memang tidak segan-segan untuk membantu gitu loh. Nah, terus yang terakhir ini Bu Dr. Umi dan semuanya nih, narasumber terutama ini negeri kita kelihatannya perlu diberi masukan nih, kelihatannya kok pimpinannya belum tegas ini ya. Seolah-olah malah kayaknya Indonesia agak terancam ini kalau melihat statement orang-orang Iran ini, karena agak kelihatan nih, meskipun niatnya bagus tapi kadang-kadang mungkin kurang perhitungan apa-apa. Maka betul kemarin ada saran dari para ulama akan Indonesia keluar dari BOP, betul. Nah, yang saya sampaikan Isnu Cilacap atau Isnu yang mana saja tadi narasumber khususnya, monggolah memberikan kontribusi, mensuarakanlah lewat apapun gitu, nggih. Atau mungkin di sini yang merepresentasikan mungkin Isnu juga enggak apa-apa. Nah, saya rasa hal-hal itu yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya semua narasumber, luar biasa. Saya menikmati mengikuti ini. Mudah-mudahan ke depan NU dan ISNU di Cilacap semakin berkualitas dari sisi akademik maupun karya-karya yang bersifat monumental untuk keilmuan yang global. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Pak Fatihun. Ya. Khusus. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, mohon izin Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Umi, Monggo Pak ya, Harun. biar nanti tidak lupa bahwa tadi yang jenengan sampaikan itu memang sangat luar biasa, dan juga dari Bapak Penasehat Pak Agus juga itu juga sangat luar biasa. Memang kita harus santun dengan adat kita ya, ketimuran itu memang harus dikedepankan. Nah, kita siap sharing data Bu Dokter ya. Jadi karena apa? Nanti kita juga di Lasisnu itu kan nanti ada program-program terkait kayak ada beasiswa yang tentunya nanti direkomendasikan oleh yang
yang apa namanya eh, yang berkompeten artinya begitu. Jadi akan bisa kita tidak hanya dalam konteks kemanusiaan secara kafah ke Palestina, tapi juga di kita secara tadi intelektual itu kita juga bisa menunjang SDM kayak gitu. Dari program-program ini yang nanti bisa disandingkan, disinergikan dengan teman-teman yang sekarang dikelola atau dipimpin oleh ibu gitu. Jadi kapan kita bisa menindaklanjuti terkait dengan apa namanya program juga di Lasisno. Begitu Ibu. Oke, Terima Pak kasih. Ageng. Oke, terima kasih. Insya Allah ini relate dengan Departemen Pengembangan SDM. Terima Ya. kasih Pak atas Sip, kesempatannya. sip, ya. Itu di chatroom sepertinya ada pertanyaan itu dari Mas Yogi Prastowo. Oh iya, monggo. Ya, baik, saya bacakan nih untuk Pak Fauzi. Dari Mas Yogi ini Pak Fauzi, mohon izin bertanya, perang selalu membawa penderitaan bagi rakyat sipil. Kadang kita merasa senang dengan serangan balik pada lawan yang menimbulkan kerusakan dan tak jarang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Bagaimana kita menjaga netralitas keberpihakan kita kepada kemanusiaan? Ya, baik. Wah, ini pertanyaannya sangat aktual ya dengan kondisi saat ini karena memang kita itu ibarat penonton mungkin ya yang berada di luar gelanggang sehingga kita tidak merasakan hal yang sesungguhnya dialami oleh orang yang sedang berada di dalam gelanggang itu. Sehingga memang sangat berbeda ya ketika kita kemudian eh, membesarkan empati kita kepada orang yang ada di gelanggang itu sehingga nanti kita bisa berpikir dari sudut pandang mereka. Sebenarnya statement awal Mas Yogi tadi sudah betul ya. Yang namanya perang itu di mana-mana ya selalu membawa penderitaan. Kemudian kita kan cenderungnya nanti memihak salah satu pihak gitu ya, memihak salah satu pihak yang seideologi dengan kita atau yang seagama dengan kita atau yang sebangsa dengan kita. Kemudian di pihak yang lain itu berarti kita tidak berpihak kepada mereka. Tetapi ada hal-hal yang sebenarnya kalau kita mau uh, membesarkan empati kita juga, itu kita akan sampai kepada sebuah kesadaran bahwa sebenarnya di antara mereka yang sedang bertikai itu, lepas dari konteks sekarang lah ya, karena kita temanya Palestina misalnya. Coba saja kita lihat orang-orang yang tidak beragama Islam, bahkan mereka yang Yahudi, bahkan mereka yang pemuka Yahudi di Amerika itu ada yang dengan sangat ekstrim itu menentang pemerintahan Israel, pemerintahan Zionis Israel. Karena Zionis itu bukan representatif dari keseluruhan Yahudi gitu. Bukan representatif dari keseluruhan Yahudi. Yahudi yang cinta damai juga ada gitu. Yahudi yang nggak senang perang juga ada gitu. Yahudi yang senangnya bersahabat, berkawan itu juga ada. Nah, kalau kita tarik lagi misalnya kepada contoh suri tauladan kita ya, baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh yang sangat paripurna bagaimana berinteraksi dengan orang Yahudi. Ada istri beliau, Ummul Mukminin, ibunda kita, ibunda orang-orang yang beriman itu yang berasal dari Yahudi. Bunda Sofiyah binti Huyai itu kan, Sayyidah Sofiyah itu beliau adalah anaknya pemuka Yahudi. Bapaknya ini pemuka Yahudi yang tahu sebetulnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi yang benar. Karena itu tertulis di dalam kitab mereka. Bapaknya sendiri itu sebenarnya mengakui. Sehingga Sofiyah ini sebagai anak seorang pemuka Yahudi, dia itu berarti kan dari kalangan terpelajar gitu ya. Itu ya baca kitabnya Yahudi juga gitu. Meskipun mungkin sama bapaknya itu disembunyikan. Sehingga kalau ngobrol, pernah ada suatu riwayat Sofiyah itu, ibunda Sofiyah itu sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, itu mendengar bapaknya itu berbisik-bisik dengan pamannya bahwa Nabi yang dijanjikan dalam kitab kita itu sudah datang. Nah, tetapi ini tidak bisa kita akui gitu. Oleh karena itu mereka bermufakat untuk menyimpan realitas itu. Tapi karena sudah kadung diketahui oleh Sofia bahwa Nabi Muhammad ini adalah seorang yang benar gitu ya. Maka ketika perang terjadi antara kaum muslimin dengan pihak Yahudi, pimpinannya ayahnya Sofia itu,
Maka Sofia pun berusaha untuk menerima kenyataan itu bahwa memang nanti kebenaran itu akan muncul itu ya. Yang benar akan muncul, yang batil itu akan hilang, yang tidak benar itu akan kalah. Dan benar, eh, Yahudi waktu itu kalah oleh pasukan kaum muslimin. Kemudian Sofia juga tertawan begitu ya. Kemudian ya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kemudian Sofia ini karena menjadi anaknya pemuka Yahudi, maka dihormati. Cara menghormatinya waktu itu ya dijadikan istri Nabi Muhammad SAW sehingga tetap terhormat. Karena beliau tadinya orang terhormat. Kalau jadi budak kan turun derajat gitu ya. Beliau diangkat menjadi orang yang terhormat, yaitu istri Nabi Muhammad SAW. Dan beliau menerima itu dengan kerelaan hati, dengan kesadaran penuh, dengan kesadaran ilmu bahwa yang dia pelajari memang Nabi Muhammad itu betul di dalam kitab-kitabnya. Nah, itu mungkin menjadi sebuah fragmen, cuplikan betapa orang yang berada di gelanggang itu sebenarnya juga pada intinya ada orang-orang yang cenderung kepada perdamaian, orang-orang yang menerima persahabatan. Meskipun di sisi yang lain, ya karena kita masih hidup di dunia gitu ya, orang-orang yang cenderung kepada permusuhan itu ya akan selalu ada. Nah, mungkin itu yang bisa menjadi refleksi kita ya, bahwa ya bolehlah kita memang menjadi pengamat di luar, tetapi apa sih yang bisa kita kontribusikan gitu ya untuk membantu mereka, terutama membantu orang-orang yang memang sangat membutuhkan dimanapun ya, tidak hanya di Palestina, di Indonesia, di Iran, di negara-negara yang lain yang terguncang akibat perang. Setidaknya itu menumbuhkan bahwa kesadaran kita ada loh di antara mereka itu yang sebenarnya juga nggak senang perang gitu ya, yang memang kemudian mengarah kepada perdamaian. Tapi memang ya di sisi yang lain ada yang dalam konflik dan berseteru. Mungkin seperti itu Mas Yogi. Baik, Pak Yuha, terima kasih atas gambarannya ini ya Pak. Karena kita memang sebagai penonton ini kadang komentarnya selalu berlebihan ya Pak ya. Nah, kita Masuk Pak Mega. Baik, monggo Pak Masuk. Masul. Nih, Ya, monggo kalau masuk. pertanyaan. Ya, menarik sekali tadi apa yang disampaikan. Cuma mohon maaf, tadi saya terlambat karena baru mengikuti 7 hari meninggalnya saudara. Terakhir tadi saya sempat mendengar pemaparan dari Mas apa tadi ya, Yohansyah apa ya, terkait sejarah Umar bin Khattab tadi Pak ya, kalau nggak salah tadi. Ya. Masuk di on kamera nih Kang. Di on. Kalau marahi, ayo on. Indit banget lebih mantap, wis mulai. Ya, ini sambil nunggu sahur ya. Ya menarik sekali tadi apa yang sekilas saya dengar, karena terakhir tadi saya mendengar mungkin pemaparan terakhir dari Mas Yohansyah tadi kayak terkait dengan sejarah Umar bin Khattab, dan terakhir tadi pernyataan dari Mas Yohansyah menyampaikan bahwa sejarah itu memang bisa didapat dari manapun. Cuman terkadang kita juga harus selektif. Nah, yang kadang menjadi ganjalan kita ini secara ilmiah ini memang secara seleksi kita dalam memilih sejarah yang kira-kira benar itu bagaimana. Contoh nih yang di Indonesia saja sekarang ini, sejarah Indonesia sekarang sudah ada beberapa versi. Kemudian sejarah NU saja sekarang sudah ada beberapa versi. Nah, ini kan harus betul-betul ada
apa namanya ya, harus ada turun tangan dari para cendekia agar sejarah ini betul-betul bisa lurus gitu loh. Ya, sehingga tidak terjadi perancangan sejarah atau pemelokan sejarah. Nah, sementara ini masih dekat, masih kurunnya masih dekat. Kalau sudah jauh kan sangat sulit ditelusuri. Nah, untuk tadi yang terkait dengan sejarah yang sudah panjang kayak sejarah Umar bin Khattab itu kan tentunya penelusuran datanya itu juga cukup apa namanya cukup menguras tenaga juga. Nah, bagaimana upaya kita dalam memilih atau memilah atau menyeleksi agar apa yang kita baca, apa yang kita pelajari itu sejarahnya betul-betul sejarah yang mendekati kevalidan. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Sementara itu, terima kasih Mas Yohansa atas jawabannya. Ya, baik, matur suwun Pak Muhammad Mahsan. Jadi memang secara khusus saya bukan ahli sejarah gitu nih, hanya karena senang saja begitu. Kemudian prihatin juga, berawal dari keprihatinan memang. Eh, ada ada satu hal yang kemudian membuat kami itu ya memang mau nggak mau akhirnya harus membaca begitu ya. Terutama memang dari keilmuan kami belajar farmasi itu sering dituduh Pak. Jadi ilmu kami itu sering dituduh berasal dari bangsa Barat gitu ya. Kemudian kiblatnya Amerika, bahkan bagian dari konspirasi global itu. Kalau Bapak Ibu sekalian sekarang mencermati ada tokoh-tokoh yang gencar sekali menyuarakan farmasi itu bahkan ya ekstrimnya itu bagian dari Dajjal itu ya. Karena sebenarnya mereka itu membunuh umat manusia lewat vaksin, lewat obat-obatan, itu manusia sengaja dirusak, kemudian nanti mereka bikin pabrik obatnya gitu ya. Nah, sebagai orang yang mempelajari farmasi memang gerah juga gitu ya. Karena ilmu ini kan sebenarnya bermanfaat untuk kemanusiaan. Tapi kalau dituduh yang enggak kan juga kita gerah juga gitu. Akhirnya kita mencoba membaca bahwa sebenarnya farmasi itu dulu awalnya juga dikembangkan dari kaum muslimin juga gitu ya. Bahkan kalau mau terang-terangan sejarahnya farmasi itu sebenarnya ilmunya para nabi gitu ya. Ilmunya para nabi itu. Sehingga kemudian tidak hanya farmasi sebetulnya, semua ilmu-ilmu yang kita pelajari saat ini yang bermanfaat bagi manusia, termasuk seni, sastra, musik, matematika, itu sebetulnya ilmunya para nabi gitu. Nah, kalau sudah kita punya punya alur ke sana, kemudian kita bisa membuktikannya bahwa ada loh memang sumber-sumber di dalam agama Islam sendiri yang melegitimasi gitu ya bahwa ilmu itu selama bermanfaat itu memang sumbernya itu berasal dari para nabi. Maka kita tidak mudah dikecoh dengan narasi-narasi yang kemudian berusaha untuk memutarbalikkan fakta. Karena itu berbahaya juga. Misalnya orang menolak vaksin ya, kan akhirnya bisa terinfeksi, mengancam jiwa juga. Nah, yang rugi kan juga kembali lagi pada masyarakat gitu. Nah, itu awal mulanya sih Pak. Kemudian kami akhirnya juga sadar bahwa sejarah yang benar itu penting untuk kita kemukakan, kita telusuri. Ya memang butuh butuh keahlian khusus ya. Kalau kami ini kan amatiran ya. Mungkin yang mempelajari sejarah dengan lebih spesifik bisa menjelaskan gitu bagaimana cara penelusuran sejarah yang benar. Tapi kalau kami karena memang eh, kita semua lah ya yang berkecimpung di dunia ilmiah itu kan tidak lepas dari penelusuran referensi ya. Secara tidak langsung kita bisa memilah-milah sebenarnya mana referensi yang kuat, yang valid itu dengan kaidah metodologi ilmiah yang kita miliki dari bidang apapun gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan sebenarnya. Sehingga memang sangat disayangkan ketika ada orang-orang yang punya basic keilmuan tinggi tetapi kemudian dia tidak bisa menelusuri referensi dengan cara yang tepat itu problem juga gitu ya. Cara menelusuri referensi itu ya pertama kita gunakan keilmuan kita, kaidah-kaidah yang pernah kita pelajari. Untuk level S1 saja sebenarnya kan bisa ya. Mereka diajari itu metode penelitian bagaimana mencari
referensi yang valid dari sumber yang memang bisa dipercaya. Kemudian tentunya kalau di dalam Islam kita juga punya sejarawan-sejarawan Islam ya, sejarawan-sejarawan Muslim yang itu kemungkinan kecil lah menyesatkan umat itu kemungkinan kecil. Kita jadikan juga mereka sebagai referensi gitu. Sehingga kita bisa melakukan komparasi perbandingan dari sumber-sumber Islam, kemudian sumber-sumber di luar Islam. Di luar Islam pun ada mereka yang berusaha untuk menyuarakan kebenaran itu. Meskipun tidak banyak, tapi sebenarnya bisa kita temukan karena sekarang akses untuk itu sangat terbuka lebar gitu ya. Nah itu gambaran sederhana sih bagi kami yang awam sejarah. Kami hanya menggunakan tools atau alat-alat metodologi yang memang biasa kita pelajari untuk penelusuran ilmiah untuk menggali sejarah itu. Kemudian ternyata memang tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama itu lengkap. Seperti misalnya seperti Kiai Haji Saifuddin Zuhri, itu beliau punya tulisan Palestina dari zaman ke zaman. Yang itu sekarang ada di kantor PBNU. Dan itu dicetak oleh percetakan PBNU pada masanya. Nah, saya sendiri belum pernah membaca buku itu gitu ya, tapi hanya membaca cuplikan-cuplikannya saja. Itu kan sebenarnya Kiai Haji Saifuddin Zuhri itu multi talenta ya. Beliau adalah orang yang bisa menceritakan guru-gurunya ya, dari kalangan pesantren, tapi juga bisa membahas umat Islam di negara yang lain karena pengalaman beliau selama menjadi negarawan itu juga mengunjungi berbagai negara. Nah, itu bisa kita jadikan juga sebagai bahan referensi kita yang terdekat ya, yang terdekat dari tokoh-tokoh NU. Tokoh-tokoh NU yang lain juga saya rasa punya khasanah yang luar biasa. Memang di antara mereka ada yang tidak menonjolkan diri, tapi kalau kita cari karya-karyanya itu sebenarnya ada gitu. Punya wawasan yang luas, entah dari mana sumbernya, kita juga kadang-kadang bingung bagaimana cara mereka belajarnya ya, kok bisa tahu sebanyak ini seperti itu. Kami hanya membaca ulang, kemudian menampilkannya kepada khalayak supaya mengetahui. Jadi hanya seperti itu saja Pak sebetulnya yang kami lakukan. Terima kasih nih Pak Muhammad Mahsan, Matur Suwun. Ya, terima kasih Pak Dewansyah atas jawabannya dan luar biasa banyak data yang panjenengan sampaikan. Dan tentunya juga itu memang PR buat kita semua ya. Bagaimana kita bisa menjadi generasi yang bisa generasi yang bisa melanjutkan para pendahulu kita dengan menyampaikan sejarah yang sebenarnya dari peristiwa yang sudah terjadi, baik terkait dengan tanah air KNU-an maupun juga termasuk tadi terkait dengan di dunia itu Palestina. Itu memang PR buat kita semua, terutama karena ini ISNU ya, terutama para intelektual NU ini. Itu Pak Dewansyah, monggo. Iya, Bapak. Karena tadi kita juga membahas Kiai Hasyim gitu ya, Kiai Hasyim Asy'ari itu, saya jadi ingat ya beberapa sumber-sumber sejarah itu ternyata banyak juga yang dari tutur ya, tutur kata gitu. Nah, misalnya dari muridnya Kiai Hasyim, kemudian beliau menurunkan kepada anaknya sejarah-sejarah itu ternyata banyak juga yang bisa kita gali dari keterangan-keterangan mereka seperti itu. Seperti misalnya karena ini konteksnya Ramadan ya, saya jadi ingat itu. Saya pernah mendengarkan kajian yang dibawakan oleh
Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur ya. Kiai Haji Abdul Qayyum Mansur itu pernah menceritakan dari ayahnya, di mana ayahnya ini memang pernah nyantri ke Kiai Hasim itu, bahwa di bulan Ramadan itu eh, pada masa Kiai Hasim masih sugeng, masih aktif mengajar di Tebu Ireng, itu ternyata eh, menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh Islam dari berbagai kalangan. Jadi ketika membahas kitab Sahih Bukhari, itu yang datang ngaji itu nggak hanya dari kiai-kiai pesantren ya, tetapi tokoh-tokoh pembaharu seperti tokoh-tokoh Muhammadiyah dari Jogja, kemudian tokoh-tokoh Al-Irsyad, itu datang juga untuk mengaji ke beliau itu selama bulan Ramadan karena khasnya itu membahas kitab Sahih Bukhari. Nah, hal-hal seperti ini mungkin eh, kita juga jarang mendengar gitu ya, bahwa ternyata itu mungkin juga tidak tertulis, nggak ada kayaknya sumber-sumber yang menulis itu. Tapi itu ternyata dari tutur keturunannya santrinya Mbah Hasim gitu yang menceritakan itu. Dan saya kira itu juga bisa menjadi sumber yang valid, menarik untuk ditelusuri lebih lanjut bahwa ternyata Kiai Hasim itu pemersatu bangsa gitu ya. Beliau itu bisa menyatukan berbagai macam kalangan menjadi eh, benar-benar tokoh yang tidak hanya menyuarakan persatuan, tetapi juga membuktikan bahwa beliau itu bisa menyatukan. Nah, kalau umat Islam di Indonesia bisa bersatu seperti itu kan luar biasa. Dan itu memang tidak lepas dari kepakaran beliau di bidang ilmu pengetahuan ya. Sehingga orang yang berilmu itu kan di mana-mana selalu dicari, didatangi gitu. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi refleksi bagi kita semua, eh, khususnya juga yang tergabung di dalam Wisnu, bahwa kita ini bisa menjadi pemersatu ya, mengupayakan untuk bagaimana menyatukan setiap aspek-aspek yang bisa mungkin punya potensi, apalagi sesama saudara Muslim, bahkan juga dengan teman-teman non-Muslim. Dan saya kira kalau hal-hal yang kemudian diangkat adalah hal-hal yang general, itu menjadi kepentingan publik, saya kira semua akan bisa bersinergi. Mungkin itu Pak tambahannya. Kemudian kita mendapatkan barokah ini dari sejarah Terima Hasim kasih. Asy'ari. Ini aja. Dan itu juga mungkin yang menjadi modal para tokoh-tokoh kemerdekaan atau tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan, mungkin seperti itu. Para ulama yang telah berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Antara lain mungkin itu modalnya. Terima kasih Pak Juwansa. Terus sami-sami. Bapak Ibu dan seluruh peserta, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 23.00. Sepertinya sudah banyak sekali materi-materi yang disampaikan oleh ketiga pembicara kita dan sudah banyak diskusi dan pembahasan yang kita lakukan pada malam hari ini. Mungkin selebihnya saya cukupkan saja nggih, Bu Umi Zulfa, karena untuk istirahat juga kita menyambut sahur nanti supaya bisa bangun nggih, Bu. Ya, eh, gitu Bapak Ibu, materi sudah kami sampaikan, sudah bisa di-download, dan jangan lupa untuk mengisi link absensi pada yang ada kolom komentar untuk acara webinar pada malam hari ini. Selanjutnya, sebagai penutup, saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Eh, Selanjutnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mega, Sami-sami Pak Ibu Umi. Yohan, Pak Terus Harun, Bu Umi, sami-sami. Mbak Makasih Doa, Pak Mika. dan Bapak Ibu semuanya, mahasiswa-mahasiswa juga. Oke. Izin ya, Pak Meka, Bu Umi, Pak Fauzi. nggih. Nuwun. Monggo Pak Imam, ada tambahan Pak Imam? Cukup. Sudah Pak Meka istirahat dulu. Iya, monggo. Thank you so much Dr. Doa.
Thank you so much untuk berdoa. See you next time. Pak Walid bisa ditutup aja Pak Walid Zoom-nya. Terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir, para mahasiswa. Terima kasih semuanya. Mohon pamit, terima kasih semuanya, Mas.